ada live trading dan webinar juga loh. Kemudian kamu juga dapat free signal trading. Wah, oke juga nih. Tapi ada lagi nggak benefitnya? Bentar-bentar, ada lagi nih. Foreximpro Premium. Ada market update, private coaching, dan klinik forex. Wah, banyak banget ya benefitnya. Oke deh, aku langsung join ya. Halo Sobat Trader, kalian pernah nggak sih ngalamin kayak aku? Mau mulai trading tapi nggak tahu mulai dari mana? Udah baca buku bolak-balik tapi tetap nggak paham. Nah, aku beruntung nih nemuin komunitas yang tepat untuk mulai belajar trading. Dimana lagi kalau bukan di Foreximpro Community? Kalian tinggal join dan dapetin signal gratis, diskusi dengan analis profesional, juga edukasi gratis. Oh iya, ada juga live trading dan klinik forex. Yuk tunggu apa lagi? Join sekarang juga di Foreximpro Community. Aku mau belajar trading forex. Nah, setelah aku searching, aku nemuin kamu. Kalau aku join bareng kamu, aku bisa dapat apa aja? Kamu serius mau belajar trading forex? Oke, kalau kamu mau join sama aku, ini keuntungan yang bisa kamu dapetin. Nah, kamu bisa diskusi dengan analis. Lalu, ada live trading dan webinar juga loh. Kemudian, kamu juga dapat free signal trading. Wah, oke juga nih. Tapi ada lagi nggak benefitnya? Bentar-bentar, ada lagi nih. Foreximpro Premium. Ada market update, private coaching, dan klinik forex. Wah, banyak banget ya benefitnya. Oke deh, aku langsung join ya. Halo Sobat Trader, kalian pernah nggak sih ngalamin kayak aku? Mau mulai trading tapi nggak tahu mulai dari mana? Udah baca buku bolak-balik tapi tetap nggak paham. Nah, aku beruntung nih nemuin komunitas yang tepat untuk mulai belajar trading. Dimana lagi kalau bukan di Foreximpro Community? Kalian tinggal join dan dapetin signal gratis, diskusi dengan analis profesional, juga edukasi gratis. Oh iya, ada juga live trading dan klinik forex. Yuk tunggu apa lagi? Join sekarang juga di Foreximpro Community. Halo, selamat sore. Apa kabar Sobat Trader semuanya? Senang sekali sore hari ini kita dapat bertemu kembali dalam acara webinar edukasi pemula. Perkenalkan, saya Lydia dari Foreximpro. Bersama dengan saya hadir analis dari PT Java Global Futures, Bapak Lindu Zhang. Selamat sore, Pak Lindu. Selamat sore, luar biasa, mantap. Luar biasa, kabar baik ya Pak? Kabar baik. Kabar baik. Ya, kita mau sapa-sapa dulu nih Pak. Sobat Trader yang sudah join, di layar saya ada Bapak Yudai, ya, selamat sore Pak Yudai. Ada Pak Muji selamat sore Pak Muji. Pak Surya, selamat sore, salam kenal. Kemudian ada juga Bapak Robin, ya, Bapak mungkin perempuan kali ya, Ibu Lisna, Ibu Dita, selamat sore ya. Senang sekali sore hari ini kita dapat kembali belajar ya sama-sama, dan materi kita adalah pengenalan tentang MetaTrader dan cara menggunakannya di laptop ataupun di komputer ya. Jadi MetaTrader yang kita gunakan adalah MetaTrader 5 ya. Bapak Ibu Sobat Trader yang mungkin saat ini sudah di depan laptop atau komputernya bisa langsung mempraktekkan akan materi yang akan disampaikan oleh Pak Lindu. Juga bagi Sobat Trader yang ada pertanyaan nantinya bisa bertanya langsung melalui kolom chat ataupun bertanya langsung membuka mikrofonnya dan akan dijelaskan oleh Pak Lindu. Terima kasih, kita akan
memulai acara kita. Materi akan disampaikan oleh Pak Lindu. Silahkan Pak. Terima kasih. Terima kasih Lydia. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, senang sekali kembali bertemu dengan Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kita kan mau belajar mengenai MetaTrader 5 nih ya. Tentu saja ini pastinya untuk pemula ya. Nah, ngomong-ngomong nih Bapak dan Ibu sekalian, oh ya, Pak Anwar Saifuddin ya, ada ya Pak Anwar Saifuddin, Pak Opun, lalu Ibu Dita, Ibu Lisna ya. Oke. Oke. Nah, dari Bapak dan Ibu sekalian di sini mungkin adakah ya yang belum mengerti mengenai cara untuk masuk pasar ya Bapak dan Ibu sekalian. Ini saya share screen dulu ya. Saya share screen dulu mengenai MetaTrader-nya. Ya. Ini mengenai MetaTrader 5 ya di Java. Nah, Bapak dan Ibu sekalian mungkin bisa raise hand atau langsung berbicara di Zoom ini gitu ya. Apakah dari Bapak dan Ibu sekalian sudah semuanya tahu untuk masuk pasar, pasang buy dan pasang sell gitu di MetaTrader? Ada yang sudah tahu? Atau ada yang belum tahu? Belum. Oh, belum tahu ya. Pak Windy Irawan belum tahu Pak Lindu. Oh, ya. Ini yang lain juga. Oke, jadi ada satu atau dua yang nggak tahu. Kalau gitu saya akan masuk ke ini ya, ke cara untuk buka posisi ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini yang paling utama ya untuk kita tahu, karena apa? Kalau kita nggak bisa kalau kita nggak tahu cara masuk pasar buy atau sell, ya gimana kita untuk mulai melakukan trading gitu kan ya. Jadi meskipun ada sinyal, ada analisa yang dikasih tahu gitu ke kita, tapi kalau kita nggak tahu mempergunakan MetaTrader ini ya berarti ya kita nggak bisa untuk masuk pasar. Oke? Nah, Bapak dan Ibu sekalian, Bapak sudah ada tampilan di laptop ya, judulnya kan sudah jelas ya, mempergunakan laptop atau komputer ya. Bapak dan Ibu sekalian udah ada di depan laptopnya sama komputernya ya, bukan hanya di HP ya. Nah, jadi penggunaan laptop ini sebenarnya lebih dianjurkan ya dalam trading karena fiturnya lebih banyak ya. Dalam analisa-analisa juga kita lebih banyak tools-toolsnya ya. Nah, untuk masuk pasar sekarang kita akan coba lihat ya. Dalam tampilan ini di sini ada tampilan new order ya. Ada nggak Bapak dan Ibu sekalian tampilan new order di sini? Ya. Nah, kalau kita klik ini new order, misalnya ini euro, ya euro USD, ini berarti mata uang euro terhadap dolar Amerika Serikat, ya. Kita lihat grafiknya, oh prediksinya ini akan turun, ya. Kalau prediksinya akan turun, ya, ini berarti kita lebih cenderung apa? Ambil posisi buy atau jual, ya. Tentunya kita ambil posisi jual ya supaya untung ya. Karena kalau ambil posisi kalau harga turun kita ambil posisi jual kita untung, harga naik kita ambil posisi beli kita untung. Tapi kalau sebaliknya ya jadi rugi ya. Oke. Kita misalnya prediksi ini mau turun berarti kita pasang sell ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ordernya gimana? Masuk pasarnya bagaimana? Ini bisa klik ini, new order, ya.
Nah, ada tampilan ini ya, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, ini dilihat dulu mata uangnya benar nggak sesuai dengan yang kita analisa. Ini grafik apa? Euro USD, dilihat di sini. Oh iya, berarti benar nih. Ini Euro USD ya. Kenapa kita harus lihat dulu ini untuk memastikan, karena bisa saja mata uangnya ini ada yang USD CAD, NZD USD gitu ya, dan lain-lain. Jangan sampai kita masuk pasar, kita udah memprediksi Euro USD yang mau turun, kita tahu-taunya di sininya malah USD CAD gitu. Terus kita nge-sell ya, karena pikiran kita kan ini mau turun. Kita ambil posisi sell, tapi totalnya yang kita ambil USD CAD gitu kan nggak cocok gitu kan ya. Jadi selalu pastiin ya ini Euro USD sesuai nih dengan grafik yang saya analisa gitu kan ya. Berarti ini udah tepat. Nah, kalau udah tepat, saya anjurkan Bapak dan Ibu sekalian, terutama yang pemula, jangan langsung lotnya besar ya, supaya ketahanan modal kuat. Ini diklik ya terus sampai 0,1 ya. Jadi pergunakan untuk Anda Bapak dan Ibu sekalian yang baru pemula ini pakai lotnya 0,1. Karena kalau pakai 1 lot berarti 10 kali lipatnya. Ya kalau profitnya 10 kali lipat. Tapi kalau lossnya 10 kali lipat. Jadi pakailah 0,1 lot ya. Ini jadi catatan, selalu diperiksa ini ya. 0,1 lot ya. Jangan sampai nggak diperiksa, nanti bisa salah lotnya. Oke. Kemudian nah untuk masuk pasar, ini prediksinya mau turun. Kalau mau turun supaya profit apa? Ambil posisi sell ya. Kita ambil posisi sell nih misalnya. Nah, ya kita bisa lihat di sini. Ya, ini sudah oke. Nah, ini sudah masuk posisinya. Ya. Misalnya ada yang mainnya apa? ABC asal biru close gitu ya, main posisi masuk pasar terus nanti baru sebentar gitu, udah profit gitu, terus keluar gitu ya. Ini pasang posisinya ya, posisi jual. Ya ini udah masuk pasar ya. Oke, nah setelah masuk pasar, Bapak dan Ibu sekalian, sebelum saya ajarkan mengenai tutupnya, ya ini kita belajar dulu mengenai pasang stop loss atau taking profit. Ya, nah kenapa ini penting sekali pasang stop loss taking profit? Stop loss hilang-hilang. Silakan dilanjut Pak. Silakan dilanjut, tidak ada masalah. Oke. Maaf ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini ada stop loss, ada taking profit. Nah, stop loss itu namanya stop loss. Loss itu rugi. Jadi ruginya berhenti gitu. Maksudnya apa? Dibatasi ruginya. Ya. Taking profit ini taking, ambil, profitnya, ya untungnya. Ambil profitnya gitu ya. Jadi kalau ini sell, ini kan kalau turun profit ya. Contoh ini ya. Tadi sempat warnanya biru itu. Nah, ini kan biru, ini profit nih. Tadi kan merah ya. Nah, tapi seiring dia turun, ini kan biru tuh ya. Nah, jadi 0,5 nih sekarang gitu kan ya. Nah, kalau kita mau pasang misalnya kita mau pergi gitu ya, misalnya ke toilet atau apa gitu kan bisa totalnya harga malah berbalik, misalnya jadi naik gitu ya. Kalau naik kan berarti rugi gitu. Nah kalau kita nggak batasin stop loss-nya, nanti bisa sampai ruginya semakin besar. Jadi kita mau batasin ya. Misalnya kita pasang ini stop loss ya. Ini kan 9745 ya. Bisa aja kita pasang stop loss ya 0,5
15 poin atau 20 poin ke atas gitu misalnya. 97, ya coba kita lihat, ini 45 misalnya tambah 20 berarti 65 gitu ya, atau tambah 25 berarti 70 ya. 97, 70. Oke. Nah, kemudian taking profit-nya juga mau pasang 25 pips ya batasnya. Ini kan 9745. Kalau turun ke bawah ya berarti kurang 25 ya, berarti 9720. 0,9720 ya. Nah, sudah terpasang ini kan stop loss taking profit, kita tinggal apa? Tinggal klik bagian sini ya, Bapak dan Ibu sekalian. Klik. Nah, masuk di sini. Ya. Jadi ketika ternyata misalnya dia turun, akhirnya sampai ke 9720 ya Bapak dan Ibu sekalian, kira-kira nih di sini nih 9720 ya. 9720 ya. Nah, ini kira-kira di sini. Nah, dia langsung apa? Keluar posisi. Maksudnya apa? Langsung tutup posisi dalam kondisi untung, ya. Nah, tapi kalau ternyata dia naik ya sampai 9770 ya. Kita coba pasang ya. 9770. Nah, oke ini ya. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, ini masih turun arahnya ke sini. Kalau nyentuh ini, ya, berarti apa? Tutup. Udah keluar dari pasar dalam kondisi untung, ya, profit. Tapi kalau ternyata berbalik, naik sampai sini, nah ruginya nggak akan besar sekali gitu ya. Karena apa? Kita sudah batasin sampai sini. Jadi kalau dia semakin naik itu ya ruginya nggak semakin bertambah, hanya dibatasi sampai sini aja. Ya, makanya penting sekali untuk pasang taking profit. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, kalau misalnya ada yang tidak dimengerti dari penjelasan saya, misalnya ada yang mau ditanyakan secara langsung, bisa ditanyakan di chat ya, atau juga langsung bertanya secara langsung di Zoom ini ya, Bapak dan Ibu sekalian, dipersilahkan, tidak apa-apa. Oke. Mungkin ada yang bertanya sampai saat ini, sampai pasang apa namanya stop loss taking profit. Ada yang ditanyakan? Ya, Pak Lindu, ada pertanyaan Pak Lindu dari Bapak Imam Basori. Pertanyaannya untuk mengatasi tangan gatel nih. Ya, banyak nih ya Pak kejadian. Karena nggak sabar lihat profit gimana nih Pak. Misalnya TP $10, tapi baru profit $2, tangan udah gatel, pengen cut profit. Nah ini mengatasi tangan gatel nih Pak. Ya, bagus sih. Sebenarnya sih kalau mau tahu supaya tangan itu nggak gatel, sebenarnya memang perlu tahu arah trennya itu sebenarnya kemana ya. Dan kami para analis itu dengan apa? Dengan senang hati akan membantu Bapak dan Ibu sekalian di Telegram Premium atau Telegram channel gitu. Jadi kalau ada yang nanya ini kira-kira arah pergerakannya kemana gitu ya. Misalnya Pak, Euro USD pergerakannya sebenarnya arahnya kemana? Masih terus turun nggak? Nanti kita akan jelasin, oh ya masih terus turun arahnya ke sini sampai misalnya levelnya bisa sampai ke sini. Level ini misalnya ya. Jadi kalau Bapak pasang taking profit di sini bisa tuh nyentuh kayak begitu ya. Jadi Bapak nggak usah khawatir, aduh saya nggak bisa menganalisa atau apa. Inilah keunggulan dari ya
Java global gitu ya. Itu kita akan sangat membantu untuk Bapak dan Ibu sekalian memprediksi arah pergerakannya kemana ya. Jadi misalnya Bapak tadi tangannya gatel, baru $2 dapat gitu. Tinggal Bapak tanya aja, Pak, sebenarnya ini masih mau turun nggak sih? Kira-kira arahnya kemana gitu? Sampai mana nih turunnya? Oh, sampai level sini, sampai ini. Oh, kalau gitu saya harus waspadanya bagaimana ya Pak ya? Kalau misalnya ternyata bergerak naik terus jadi loss, kira-kira sebatas mana? Nah, ini Pak, sebatas ini nanti di level ini ya Pak, 0,9770. Atau kalau misalnya masih lanjut sampai di sini gitu ya, di 0,9807, itu kita bantu Pak. Nah, kalau nggak lewatin level ini sampai 9807, Bapak ini posisi Bapak berpeluang kembali turun gitu, kembali profit gitu ke arah level ini sampai ini gitu kan. Nah, dengan adanya arah pergerakan yang kita kasih itu ya, itu akan sangat membantu sekali Bapak, terutama yang tangannya biasa gatel itu loh Pak. Ya, karena Bapak jadinya tahu gitu. Oh, ini masih bisa kok terus turun. Yang saya nggak perlu takut gitu. Kalaupun ternyata berbalik, paling batasnya sampai sini kayak begitu, ya sampai level ini kayak begitu. Jadi paham ya Pak. Jadi Iya. kita akan membantu sekali untuk analisa seperti itu. Ya, pastinya akan disupport ya Pak oleh tim analis dari PT Bapak Jadi Ibu. nggak akan trading sendiri. Nggak trading sendiri, kita ada komunitas Forex Simpro, Bapak Ibu nggak trading sendiri, tapi akan trading bareng-bareng ya. Jadi akan di-share untuk signal trading, Bapak Ibu bisa mengikuti juga analisa-analisa untuk membantu mensupport trading Bapak Ibu. Ini pertanyaan lanjutan nih Pak Lindu, masih dari Pak Imam Basori. Untuk batasan support resisten, scalping, pakai time frame berapa? Karena modalnya $200. Nah, untuk modal $200 nih Pak, di time frame berapa nih Pak yang cocok kalau kita mau trading scalping? Oke. Kalau mau trading yang cocok ya, apalagi modal terbatas kayak gitu, Bapak pasang aja misalnya ini, H1, M30, ya, M15, kayak begitu ya. Contoh begini Pak, hanya sebenarnya di H1 ini kelihatan, oh posisi tertinggi rata-rata nih di sini, kita pasang garis ya. Nah ini salah satu penggunaan MetaTrader juga ya, saya hapus dulu ya Bapak dan Ibu sekalian, saya hapus ya. Ini analisa sederhana, tadi kan kita udah tahu cara masuk pasar untuk masuk beli, masuk jual, terus pasang stop loss taking profitnya ya supaya keluar tutup posisi otomatis ya. Nah ini kalau kita belajar analisa, pakai cara yang sederhana aja ya, sebenarnya banyak indikator ya, tapi pakai cara sederhana cuma begini aja, berdasarkan harga tertinggi terendah ini nih ya, di MetaTrader Bapak nanti ada posisi ini. Nah ini supaya muncul di view ini Bapak klik semua ya, ini ya toolbars, karena terkadang ya kalau baru download MetaTrader ada yang nggak dicentang gini, sehingga misalnya nih time frame-nya nggak muncul gitu ya, karena belum dicentang. Jadi di bagian view, centang semua yang di toolbars, ya, centang status bar, centang chart bar, supaya muncul semua ya. Nah, kemudian ini kan muncul ya, kayak garis horizontal atau ini garis miring yang trendline. Ini pakai garis horizontal, klik di sini. Ya, taruhnya dengan ngeklik lagi gitu ya. Jadi klik ini, terus bawa sini, taruh di atas sini, klik lagi. Nah, akhirnya udah ada kan, ini batasnya ya. Kemudian klik lagi garis ini, garis horizontal. Oh mana nih yang posisi terendah berikutnya, misalnya ini kan. Nah, ya posisi ini nih rata-rata nih, posisi terendah rata-rata ya semua tuh ya, walaupun ada yang nembus sedikit ini ya,
tapi kita ambil rata-rata ya. Nah, apa yang terjadi? Kita bisa lihat bahwa harga lagi bergerak di sini, naik turun. Nah, kemudian tembus nih di sini ya. Nah, berarti apa? Kita tinggal ambil posisi jualnya di sini kan. Oh, ini masih turun. Nah, sekarang pertanyaannya, itu turun, kita udah ambil jual. Arah pergerakannya kemana? Gitu ya. Nah, pakai cara sederhana lagi, pakai garis lagi. Kita lihat, oh ini kan bagus banget nih, ini kelihatan nih rata-ratanya nih di sini ya, rata-rata terendah. Oke, sini. Tuh kan. Ya, Bapak dan Ibu sekalian tuh. Angkut semua. Ini lebih dikit gitu. Tapi kan di sini tuh rata-rata. Oke. Berarti prediksinya ya akan kemana? Ke sini nih. Oke Pak, kalau nggak sampai ke situ Pak, terdekatnya kemana? Gitu ya. Kan bisa aja ada yang bertanya begitu. Oke, terdekatnya gimana? Ya tinggal ini lagi. Pakai garis horizontal lagi. Di mana yang terdekat? Nah ini berdasarkan apa? Posisi rata-rata tertinggi yang sebelum ini. Nah artinya apa? Ini udah dekat nih. Nah kalau ini break atau tembus, lanjut ke sini. Kalau enggak, ya balik lagi ke sini. Jadi ini potensi enggak untuk nambah profitnya? Ini kan udah untung 8, sekian dolar. Nah kalau ini tembus ini, potensi ke sini dan potensi menambah profit. Nah cuma kan ini levelnya taking profit 0,9720. Sementara ini di 0,96. Nah 9720 di mana? 9720 di sini ya. Sorry. Tuh. 9720. Ya. 9720. Tinggal kita okein. Nah, di sini ya. Nah, ini potensi sampai ke sini, tapi pas sampai di sini Bapak dan Ibu sekalian, karena kita pasang taking profit 9720, dia langsung ketutup. Ya. Karena sesuai yang kita pasang tadi di pending di stop loss dan taking profitnya. Ya. Baik, terima kasih. Itu. Terima kasih Pak Lindu untuk penjelasannya. Semoga terjawab ya Pak Imam. Nah ini ada juga cukup banyak pertanyaan nih Pak ya. Kita akan bahas satu-satu. Ini dari Pak Isnanto Hutomo. Ya Pak Isnanto, pertanyaannya bagaimana cara membaca arah tren dari shadow di time frame M15? Cara membaca arah tren dari shadow di time frame M15. Sebelum M15 ya Bapak dan Ibu sekalian, tadi saya tetap katakan perhatikan di H1 dulu ya. Tujuannya untuk apa? Untuk tahu arah pergerakan besarnya gitu ya. Karena nggak bisa hanya memperhatikan dari satu time frame saja ya. Nah, contoh ini ya. Jadi kalau misalnya H1 prediksi turun ya, M30 misalnya, M30 dan M15 misalnya lagi koreksi naik, berarti apa? Berarti kita nggak pasang posisi dulu, gitu ya. Nah, karena ini H1O turun nih, apalagi break gini ya, terus kemudian kita lihat, misalnya di sebelum M15 ya, M30, oh ternyata masih terus nih turun, gitu kan, M15. Nah, M15 ini terus turun gitu ya. Nggak ada istilahnya turun naiknya kayak begitu. Ya. Nah, jangan perhatiin M5 ya karena terlalu kecil M5 ya. Nah, kalau berdasarkan M5 ini bisa istilahnya langsung lanjut turun, ini kan udah nggak ada shadow-nya lagi ya kan ya. Tapi ya nggak usah perhatiin lah M5 karena apa? Terlalu kecil itu ya. Pergerakan yang kelihatannya kayaknya besar sebenarnya pipsnya itu kecil gitu ya. Jadi jangan sampai ketipu karena kita pakai time frame yang paling kecil. Nah,
buat Pak siapa tadi itu kan menanyakan mengenai yang shadow di M15 gitu ya. Nah, jadi sebelum ke M15 Pak, kita harus tahu dulu di H1-nya kayak begitu bagaimana. Ya, karena kalau kita nggak tahu, nanti kita nggak tahu arah pergerakannya. Contoh, misalnya di H1 sebenarnya menunjukkan kelihatan turun gitu, tapi M15-nya naik, nah kita kecele gitu loh. Maksudnya jadi ngambil posisi beli. Padahal tahu-taunya setelah naik sedikit aja, misalnya cuma 1 pips atau 3 pips gitu, tahu-tahu balik turun kayak begitu, ya. Nah pas balik turun kita belum ambil lagi profitnya, sayangnya gitu kan, malah jadi rugi kayak begitu. Jadi Pak, kuncinya sih ya sebenarnya untuk mau tahu shadow atau apa, kita harus tetap perhatiin H1-nya dulu Pak, sebelum ke M30 dan M15, supaya kita tahu arah pergerakan besarnya bagaimana. Kayak begitu Pak. Oke, cukup jelas ya Pak Isnanto. Jadi lihat dari time frame besar juga ya Pak Indu ya. Ya. Diperhatikan juga untuk H1-nya gitu ya. Supaya tadi kata Pak Lindu jangan kecele ya Pak. Jangan kecele. Jangan lupa. Gitu. Oke, ada lagi nih Pak Lindu pertanyaan dari Bapak Kuncoro. Pak Kuncoro pertanyaannya, kelebihan dan kekurangan MetaTrader 4 dan MetaTrader 5 itu bagaimana? Mohon pencerahannya Pak. Silahkan Pak Lindu. Oke, tentunya kalau penyempurnaan itu pastinya lebih lengkap ya Pak Kuncoro. Jadi misalnya ini time frame M15, time frame ya. Biasanya di MetaTrader itu, di MetaTrader 4 itu biasanya ada M1, M5, M15, M30, H1, terus langsung lompat ke H4 ya, terus ke daily. Sementara ini Bapak lihat ada H2, H3, H4 sebenarnya tadinya nggak ada ya. Tapi kita bisa munculkan time frame-nya ini jadi lebih lengkap ya. Kita klik yang tanda titik-titik di sini di bagian paling kiri dari time frame itu kita klik, double klik ya. Sorry, bukan double klik, tapi ini apa? Klik kanan ya. Jadi di klik kanan, di bagian paling kiri ini yang titik-titik banyak itu ya, yang dari atas ke bawah kita klik. Nah, ada customize ya, kita customize. Klik customize. Nah, di sini ada nih menit-menit yang nggak muncul di MetaTrader-nya ya. Ini kita bisa apa? Bisa pindahkan gitu loh. Ya. Kayak misalnya ini sebagian besar udah saya pindahkan ya. Kayak 8 jam, tadinya kan nggak ada, 6 jam ya. Ini kalau kita misalnya nih, remove. Kalau remove berarti pindah ke kiri, 8 jam nih, pindah ke kiri ya. Jadi ini nggak akan muncul lagi gitu ya. Tapi kalau kita mau munculin lagi, kita misalnya, nah ini ya, 6 jam, kita klik, ya, insert. Tuh, masuk. Ya. 8 jam. Kita klik, insert. Di MetaTrader 4 nggak ada. Ini mau pindahin posisinya jadi 6 jam dulu, baru 8 jam bisa tuh ya. Nah, kemudian close. Ya begitu. Ya. Jadi kita punya time frame yang lebih terperinci gitu ya. Ini ada H12 juga nih misalnya nih daily. Ya. Tuh. Terus H4 ya atau H3. Nah, kita lihat H3 tuh ya. Muncul kan di MetaTrader 4 nggak ada gitu ya. Nah, terus M20 di MetaTrader 4 nggak ada kayak begitu. Ya, tapi kita udah munculin gitu ya. Jadi seperti itu lebih lengkap fitur-fiturnya ya. Bahkan Bapak bisa lihat di video kami ya, Bapak cari-cari itu bagaimana
untuk mendownload indikator-indikator yang ada di MetaTrader 5, Pak. Ya, jadi kalau misalnya ini kita klik yang ini nih, Pak, ya, yang mana tuh? Market. Oh, ini nih, ya. Kita klik market. Nah, ini ada tools-tools bantuan, bisa kita cari yang free kayak begitu, ya. Untuk kita download, membantu trading gitu, ada market reversal alert gitu ya. Di MT4 nggak terlalu banyak yang begini ya. Jadi untuk bantu trading kita lebih lengkap lah fitur-fiturnya. Nah, kalau di HP ya nggak ada yang seperti ini gitu ya, nggak ada ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, makanya kalau bisa pakai laptop, tradingnya pakai laptop. Kalau nggak bisa ya baru pakai HP kayak begitu. Ya, nah ini profitnya udah semakin besar kan, tapi belum tertutup ya. Kalau sampai sini nanti tertutup otomatis. Nah, sekarang tadi kan udah masuk pasarnya bagaimana, terus pasang stop loss taking profit bagaimana. Nah, sekarang kalau misalnya, waduh, oh ini nih kayaknya misalnya ini sih masih mau turun ya, tapi misalnya ini, oh ini misalnya nih mau berbalik nih, naik, wah saya mau ambil profitnya nih, kalau enggak nanti berkurang gitu ya. Nah caranya gimana? Ya kita double klik aja di angka atau bagian yang ada di sini, kecuali di bagian stop loss taking profit ya, karena kalau di bagian stop loss taking profit kita akan double klik ini untuk mengubah stop loss taking profit atau masang stop loss taking profit yang baru ya. Tapi kalau di bagian yang lain ya, ini misalnya atau di sini gitu ya, double klik, nah kita bisa lihat di sini ya, sell, buy, close. Jangan karena kita sell langsung oh saya buy lah gitu untuk nutupnya gitu, enggak gitu ya. Tapi apa? Close. Close itu artinya tutup. Nah, jadi kalau misalnya sudah buy gitu ya, misalnya di sini buy, jangan nutupnya dengan posisi sell, nanti malah masuk posisi baru gitu ya. Tapi apa? Setiap kali menutup klik yang close. Ya, kita klik ya. Nah, ya udah. Akhirnya masuk ke history ya di sini tuh ya. Jadi seperti itu ya Bapak dan Ibu sekalian. Ya sebenarnya masih bisa ke sini, tapi kita kan belajar untuk tutup close manual ya tadi ya. Nah mungkin sampai sini ada yang ditanya. Tadi udah sempat belajar analisa juga ya dengan cara yang sederhana ya. Di time frame H1 untuk yang yang modalnya tadi kecil kayak begitu. Oke, Pak Lindu. Jadi di MetaTrader 5 tentunya lebih lengkap ya Pak dari MetaTrader 4, dan memang dari PT Java Global Futures juga kita menggunakan MetaTrader 5 ya Pak Lindu ya. Jadi sobat trader yang trading di PT Java Global Futures, sobat trader bisa menggunakan MetaTrader 5. Dan PT Java Global Futures juga merupakan salah satu broker pionir ya Pak, yang menggunakan MetaTrader 5 di Indonesia. Jadi Bapak Ibu yang trading di MetaTrader 5, kita juga ada video-videonya, nanti kita akan share ke Bapak Ibu lebih lengkap lagi cara menggunakan MetaTrader 5. Di sini ada pertanyaan lagi nih Pak Lindu nih, masih panjang nih Pak, pertanyaan dari Bapak Yudai. Apa bedanya M1, M5, H1? Nah ini maksudnya apa nih Pak? Mungkin banyak juga sobat trader di sini yang masih bingung nih, apa sih M1, M5, ada M10, M15 gitu ya. Nah ini maksudnya seperti apa dan mungkin bagaimana penggunaannya saat trading? Boleh dijelaskan Pak Lindu? Oke. M1 itu kalau kita klik begini, berarti satu grafiknya ini adalah 1 menit, perjalanan 1 menit.
ya. M5 ini satu grafiknya ini tiap 5 menit. Jadi kalau 5 menit udah selesai, misalnya kalau sekarang kan jam 4 berapa? 4.38. Ini tadi dimulai jam 4.35 nih, ya. 4.35. Nah, perlu jadi catatan juga ya kalau kita aren kursor begini, kok jamnya ini kita lihat di bagian paling bawah itu ya ada jamnya 12.35 gitu ya. Di bagian sini ya Bapak dan Ibu sekalian, nih kalau misalnya nanti kita tunjuk kursornya ya, perhatiin ya bagian sini ya. Kita akan ke sini. Nah, itu 12.35 ya. Kalau kita mundur sedikit 12.30 ya. Itu kan berarti beda 5 menit, kita mundur sedikit ini 12.25. Artinya apa? Tiap satu grafik ini itu bergerak 5 menit. Begitu 5 menit selesai, ganti grafik baru. Nah, contohnya yang terakhir, ini kan sekarang jam 4.39. Nah, 1 menit lagi, ini akan ganti grafik. Jadi ada grafik baru. Ya gitu ya. Kalau H1 itu berarti satu grafiknya itu setiap 1 jam. Nah, ini waktu MetaTrader ini karena ini dari dari Eropa Timur sana gitu ya. Ini beda waktunya 4 jam ya. Beda waktunya, makanya di sini kan jam 4.39 gitu ya. Di sini jam 12.35 gitu ya. Maksudnya apa? Jam 12 ke jam 4 sekarang atau jam 16 itu kan beda 4 jam. Nah, lihat ini. 5 menit sudah selesai kan, ini 4.40 nih ya. Muncul grafik baru ya. Kelihatan kan? Nah, karena 5 menit sudah selesai, dia muncul grafik baru di 4.40. Nanti 4.45 muncul lagi grafik baru lagi. Ya, jadi maksudnya time frame ini menunjukkan apa pecahan-pecahan grafik ini tiap apa? Kalau H1 tiap 1 jam. H4, H itu hour ya, jam. M itu minute ya. D1 itu 1 hari. Jadi kalau D1 ini tiap hari. Jadi jam 00 waktu Meta itu jam 4 waktu Indonesia bagian Barat itu ganti grafik. Ya. W1 ini ya gampang. Sabtu pagi selesaikan waktu Amerika itu masih gerak ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kita pasarnya ini bergerak sampai hari Sabtu jam 4 pagi, mendekati jam 4 pagi. Nah, bukanya hari Senin. Ya, hari Senin jam 4 pagi gitu ya. Di weekly ini satu grafik ini berarti 1 minggu. Ya. Kalau MN ini maksudnya month ya, bulan. Ini berarti satu grafik ini 1 bulan. Jadi kayak sekarang ini kan bulan Oktober, nanti bulan November muncul grafik baru di monthly ini, gitu ya. Jadi demikian ya Bapak dan Ibu sekalian. Terus ada pertanyaan yang lain tadi, mungkin tadi udah ngerti ya. Oh ini nanya Pak untuk mendetek sebentar sebelumnya untuk melihat tren time frame apa nih TM ya? TM apa ya Pak Supranoto, boleh dijelaskan Pak maksudnya TM time frame atau apa nih Pak? Bukan. Oke, mungkin kita ke pertanyaan yang lain dulu ya Pak Lindu ya. Ya, nanya Pak untuk mendeteksi candle balik arah. Ya, gimana nih? Ini berarti indikator apa yang bisa memastikan bahwa candle akan balik arah dari Pak Imam Basori? Oke, reversal ya berarti ya. Balik arah, iya. Oke, jadi misalnya begini ya. Contohnya di H1 sudah ada ya. Ini tadi sempat saya contohkan ya. Nah, kalau di sini contohnya ini ada double top ya. Nah,
Makanya kita kasih tadi garis horizontal ke sini, tek gitu kan ya. Nah, kemudian kita kasih support di sini. Ya. Kalau dia ternyata break support ini, berarti apa? Terjadi reversal. Makanya tadi saya ambil posisi sell karena enak banget ini. Kalau dapat yang kayak begini enak banget, makanya tadi enak banget ini ya. Ini udah sampai ke area TP ini ya di sini ya. Jangan-jangan ada yang udah ikut trading juga, tadi saya ngambil juga jadi profit. Ya, jadi ketika kita lihat di sini ini kan tadinya naik, terus udah ada tanda wah ini double top nih. Ini bakal ke atas lagi nggak? Kalau ke atas lagi bisa jadi kemungkinan besar dia nerusin naik break ya. Tapi kalau kita amatin ternyata enggak gitu ya, turun malah break di sini. Nah, artinya apa? Artinya akan terjadi balik arah, reversal. Makanya kita ambil posisi sell, itu salah satunya. Ya. Terus ini juga misalnya contohnya, kita makanya perlu bantuan garis-garis ini ya Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Untuk apa? Untuk tahu kira-kira rata-rata tertinggi berapa, rata-rata yang terendah berapa gitu ya. Sehingga apa? Kita tahu, oh ini kalau nggak break berarti apa? Akan berbalik arah gitu ya. Nah, kalau nggak break atas ini akan berbalik arah kemana? Ke arah turun sini. Seperti itu ya. Nah, yang paling jelas ini enak double top ini ya. Jadi begitu. Nah, ini udah kena taking profit nih, udah lebih malah. Arahnya sesuai prediksi ya ini mau mendekati ke arah sini. Ya, jadi itu ya Bapak dan Ibu sekalian. Oke. Oke, Pak Lindu, kita balik lagi. Oh, time frame ini Time frame. bukan time frame ya. FRAME. Oke, time frame ya maksudnya. Oke, sebentar. Untuk mendeteksi candle balik, bukan ini yang mudah ya tadi ya. Nah, melihat tren time frame apa yang paling baik kita gunakan ya. Nah, gini Pak, ini tergantung modal kita juga. Sebenarnya time frame yang paling bagus itu adalah kalau kita trading dalam hariannya itu time frame H4 ya sama D1. Kemudian untuk masuk pasarnya pakai H1, M30 gitu, M15. Jadi kalau ya, untuk tahu trennya itu dari H4, oh trennya naik nih. Di H1 misalnya trennya naik, H1 lagi turun, berarti kita nggak ambil posisi dulu gitu ya. Nah, kalau ternyata terus dia H1, M30 mulai berbalik naik sesuai dengan trennya, nah disitulah kita ambil posisi beli gitu ya. Cuma kalau dana kita terbatas ya 200, baiknya sih kita main yang kecil-kecil. Makanya kita lihat berdasarkan H1 tadi. Ya, tadi saya udah kasih pooling sebenarnya gitu kan. Apakah Anda termasuk yang istilahnya yang scalpers, ya main scalping itu sekitar 10 sampai 40 poin gitu kan. Atau day trade ya antara 40 sampai 90 poin atau swing 100 sampai ya lebih dari 100. Nah, cuma ini tergantung dari modal kita ya, ketahanan modal kita. Kalau misalnya memang mau menginginkan peluang profit yang gede gitu ya, ya modal kita harus besar juga untuk apa? Menambah ketahanan modal. Kenapa? Karena bisa saja berharap profit besar, tapi kita harus siap juga harga misalnya floating loss-nya juga ada kemungkinan besar juga kayak begitu. Nah kalau modal kita terbatas, nggak kuat modalnya, sayang banget, jadi kena cut buy system. Jadi kalau modalnya terbatas, saya anjurkan yang tadi berdasarkan time frame H1 ke bawah. Nah, tapi kalau misalnya modalnya cukup besar, lebih dari 1000 gitu ya, nah time frame H4 ya untuk tahu arah trennya. Seperti itu. Ya. Jadi kalau berdasarkan H1 ya ambil aja profitnya 10, 20 poin, 15 pip kayak begitu. Ya, jangan
berharap langsung gede banget kayak begitu ya, karena ya bisa aja kalau memang pasarnya mendukung, tapi kalau enggak ya udah dapat profit sekitar 10 poin, 15 poin ya bisa diambil gitu. Jadi seperti itu ya Bapak. Jadi tergantung modalnya untuk mengetahui kita mau ambil arah tren berdasarkan H4 atau H1 itu tergantung modalnya kayak begitu ya. Iya, Pak Lindu. Jadi untuk semua sobat trader ya, pada saat trading memang perlu diperhatikan untuk ketahanan modal ya Pak Lindu ya. Betul, betul. Ketahanan Itu yang paling modal penting. itu yang mungkin harus diperhatikan, juga money manajemennya ya. Jadi pada saat trading kita trading dengan aman, tenang gitu ya Pak, nggak deg-degan ya, karena Ya. kita punya ketahanan modal yang cukup. Nah, ini juga masih ada pertanyaan nih Pak Lindu. Tapi sebelum lanjut ke pertanyaan, untuk sobat trader, Bapak Ibu yang sudah join sore hari ini, Bapak Ibu bisa membuka real account di PT Java Global Futures, broker lokal yang legal dan terpercaya. Di sini Bapak Ibu akan disupport oleh tim analis kami dari PT Java Global Futures. Bapak Ibu juga akan mendapatkan support dari kami, antara lain kita akan mengadakan live trading setiap hari Selasa dan hari Rabu untuk sesi Eropa. Kita juga ada klinik forex ya, untuk Bapak Ibu bisa lebih dalam lagi belajar tentang trading. Kemudian kita juga ada private coaching. Nah, private coaching ini hanya untuk nasabah kami di PT Java Global Futures. Bapak Ibu bisa langsung ya di mentoring oleh analis kami, baik melalui online ataupun melalui tatap muka ya. Kita juga mempunyai YouTube channel untuk edukasi. Bapak Ibu bisa melihat di channel YouTube kami Java Global Futures dan Forex Simpro. Nah, semua layanan ini akan mensupport Bapak Ibu saat trading. Jadi satu lagi Bapak Ibu, ada yang baru ya. Ini boleh kita launching nggak nih Pak Lindu untuk ABC? Ya, kita ada signal ABC. Apa nih Pak Lindu ABC singkatannya? Asal biru close ya. Jadi Bapak Ibu yang ingin trading cepat ya, mungkin tidak punya waktu banyak gitu ya untuk memantau harga, dengan signal ABC asal biru close atau juga trading scalping ya, Bapak Ibu bisa seperti tadi yang dicontohkan Pak Lindu, 10 pips langsung close ya Pak, untuk kita bisa mendapatkan profit. Jadi ketika kita trading, kita bisa dibantu, disupport oleh analis yang akan diberikan setiap hari ya Bapak Ibu. Signal ABC asal biru close akan diberikan setiap hari. Ada jamnya, Bapak Ibu akan diinfokan lebih lanjut, tapi syaratnya tentu harus trading di PT Java Global Futures. Ya, ini syaratnya ya Pak Lindu ya, salah satunya ya. Jadi Bapak Ibu yang belum buka account real, boleh langsung buka akun real di PT Java Global Futures. Mungkin itu saja. Satu lagi kita akan satu ini Pak, kita mau ada pertanyaan dari Bapak Imam Basori. Ya, maksimal OP itu berapa ya? Misalnya modalnya 200 misalnya.
Pak Lindu, mohon maaf, dibuka dulu mute-nya, Pak. Oke, dibuka dulu, Pak. Oke, sorry. Mohon maaf Bapak Ibu, nih Pak Lindu terlalu semangat nih. Oke, silakan Pak Lindu, boleh dilanjut. Ya, jadi Bapak Imam, ya, ini $200 kita harus perhatikan benar ketahanan modalnya, ya. Jadi yang kita masuk itu 0,1 lot saja, ya. Jadi setelah masuk 0,1 lot, boleh nggak misalnya ada lagi yang bagus nih, masuk lagi boleh nggak? Lebih baik jangan, ya. Jadi ketika masuk 0,1 lot ini tunggu setelah dia tutup posisi, baru nanti masuk lagi yang baru lagi 0,1 lot lagi, kayak begitu. Jadi jangan 0,1 lot belum tutup masuk lagi. Ada misalnya pair yang lain GBP USD gitu, masuk lagi 0,1 lot, itu sama aja berarti buka 0,2 lot, kayak begitu. Ya, jadi tunggu selesai ini, kalau udah selesai, udah maksudnya udah tutup gitu ya, terus ada lagi yang baru, ya baru masuk lagi. Tapi kalau ini belum tutup, ada misalnya kira-kira mau masuk lagi, jangan. Ya, supaya apa? Ketahanan modal kuat. Jadi demikian Pak, jadi bukan hanya sekedar masuk 0,1 lot gitu, tapi tunggu selesai baru masuk posisi yang baru. Kalau belum tutup jangan, ya. Gitu. Oke, baik Pak Lindu. Ya, ini masih banyak pertanyaan nih dari Sobat Trader, tapi mohon maaf kita mungkin bisa lanjut di sesi-sesi berikutnya ya. Di Telegram. Ya, untuk Sobat Trader bisa ditanya-tanya nanti. Yang belum join, Sobat Trader bisa bergabung di grup Telegram kami, Forex Simpro Community ya. Jadi Sobat Trader bisa bertanya ya, mendapatkan arahan-arahan juga di grup Signal Premium ya. Jadi nanti di sini analis kami akan memberikan analisa-analisa pergerakan harga, kemudian signal dan market update. Jadi Sobat Trader bisa juga mendapatkan edukasi. Kalau ada pertanyaan bisa langsung bertanya di sana dan akan dijawab langsung oleh analis-analis dari kami. Oke, senang sekali ya Pak Lindu hari ini. Ya. Semoga apa yang sudah disampaikan Pak Anwar Saifuddin. Boleh Pak, silahkan Pak Anwar. Di chat di PC itu biar sama itu gimana ya caranya? Apa? Pak, maaf. Chat apa ya? Time frame mungkin ya, coba ya. Sebentar. Ya sedikit adek. Saya video dulu ya, saya video Pak ya. Mana ini videonya? Udah keluar belum ini Pak? Belum ya? Pak Anwar pakai apa Pak? Pakai handphone atau pakai laptop Pak? Ini bisa nggak Pak? Cuma tangan Bapak yang kelihatan deh Pak. Sebentar. Gini aja Pak ya. Saya kan sudah men-setting time frame ya. Apa namanya di ini? Ya. Pak, kok nggak bisa ya gambarnya Pak ya? Coba sebentar. Itu ada gambarnya, tapi nggak kelihatan jelas Pak. Ya ini kan ini sudah saya setting, tetapi saya membuka pair baru ya. Nah itu warnanya hitam seperti ini. Biar sama seperti ini gimana Pak? Oh, mau putih backgroundnya ya Pak? Ya. Iya, biar putih gitu. Baik. Oke, ini ya. Satu ini ya, habis itu kita selesai. Oke, ini pencet F8 ya Pak ya. Sorry. Ya. Pencet F8. Udah lihat kan Pak? Iya. Oke, udah muncul ini. Nah, ini ada command show colors. Pencet colors. Ya. Nah, ini ada black on white.
Ini bisa diatur-atur ininya, nanti Bapak utak-atik atau enggak usah diutak-atik juga bisa. Ini ada green on black. Nah, kayak begini nanti tampilannya seperti ini tuh. Ya, tuh gitu ya. Nah, kalau yellow on black begini ya. Tampilannya tuh begini ya. Nah, Bapak ya yang ini aja. Kalau mau nyamain kayak saya berarti black on white. Bukan black or white ya Pak ya. Black on white. Gitu ya. Jadi udah jelas kan Pak, cuma pencet F8 terus sheet yang colors gitu. Terus Bapak pilih itu. Oke Pak. Oke Pak Anwar. Jadi dari properties ya Pak, langsung diganti background-nya. Bapak bisa pilih F8, kemudian pilih background-nya untuk yang white ya Pak. Sesuai Ya, Pak. dengan dengan selera ya Pak. Kalau mau yang black boleh, mau yang white boleh. Oke. Terima kasih untuk semua. Ya Pak Anwar. Terima kasih untuk Sobat Trader yang sudah bergabung sore hari ini. Ya, senang sekali. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat ya untuk Sobat Trader semua. Bagi Sobat Trader juga yang masih punya pertanyaan, Sobat Trader bisa bertanya kepada tim retention kami. Tim retention kami akan membantu Sobat Trader juga. Kalau Sobat Trader diajak oleh marketing dari PT Java Global Future, Sobat Trader bisa bertanya kepada marketing yang memfollow up Sobat Trader semua. Oke, terima kasih untuk waktunya. Kita akan bertemu kembali dalam webinar edukasi pemula minggu depan. Salam profit. Oke, sampai jumpa. Aku mau belajar trading forex. Nah, setelah aku searching, aku nemuin kamu. Kalau aku join bareng kamu, aku bisa dapat apa aja? Kamu serius mau belajar trading forex? Oke, kalau kamu mau join sama aku, ini keuntungan yang bisa kamu dapetin. Nah, kamu bisa diskusi dengan analis. Lalu, ada live trading dan webinar juga loh. Kemudian, kamu juga dapat free signal trading. Wah, oke juga nih. Tapi ada lagi nggak benefitnya? Bentar-bentar, ada lagi nih. Forex Simpro Premium. Ada market update, private coaching, dan klinik forex. Wah, banyak banget ya benefitnya. Oke deh, aku langsung join ya. Halo Sobat Trader, kalian pernah nggak sih ngalamin kayak aku? Mau mulai trading tapi nggak tahu mulai dari mana? Udah baca buku bolak-balik tapi tetap nggak paham. Nah, aku beruntung nih nemuin komunitas yang tepat untuk mulai belajar trading. Di mana lagi kalau bukan di Forex Simpro Community. Kalian tinggal join dan dapetin signal gratis, diskusi dengan analis profesional, juga edukasi gratis. Oh iya, ada juga live trading dan klinik forex. Yuk tunggu apa lagi? Join sekarang juga di Forex Simpro Community.